Selamat pagi Gus. Pagi Pak. Apa kabar Gus? Baik Pak. Bapak gimana Baik kabarnya ya. Pak? Ini kalau sudah panggil Agus ini aku nggak sembarangan lagi panggil Agus. Udah manajer begini loh. Ya, jadi kita sibuk Gus selama bekerja di Sukabumi. Sibuk Pak lumayan. Sibuk ya. Oke. Gus, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing ya Gus ya. Nah, kita pertama kali kita bertemu dulu di training, kamu angkatan pertama kita di customer service sama pelatihan siap kerja. Waktu itu kau ikut pelatihan kerja di mana ya Gus ya? Di Jatinegara. Oh iya, Jatinegara ya, Jatinegara. Kemudian berlanjut sehingga kamu melanjutkan pelatihan customer service di kantor kita di Jelambar ya Agus ya? Betul. Ya, oke Gus, aku mau tanya nih Gus, kamu jawab jujur deh. Apa yang mendorong kamu hingga harus mau mengikuti pelatihan customer service pada saat itu? Karena ya memang waktu itu memang saya kerjanya kan di bagian frontliner ya Pak. Tapi basicnya itu yang belum saya dapetin gitu. Basicnya yang masih kayak cuma di training dari senior gitu, cuma di training dari apa ya? Saya masuk ke tempat satu kerja gitu, maksudnya di training hanya dengan modal pas-pasan gitu. Jadi basic-basic yang formalnya itu yang belum saya dapetin gitu. Sementara semakin kesini kan persaingan apa ya, dunia kerja itu sangat apa ya, sangat unggul gitu ya. Jadi banyak yang banyak perusahaan-perusahaan yang mau bibit-bibit unggul ini nih yang lagi dicari gitu. Jadi saya berkeyakinan bahwa ketika saya bergabung sama Jixi, saya pasti punya basic-basic yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan gitu Pak. Oke. Jadi yang pertama kamu lakukan karena kamu sadar diri ya bahwa selama ini kamu hanya mendapatkan sangat basic sekali dunia pelayanan yang kamu dapatkan. Nah, setelah kamu mengikuti dunia pelayanan pada saat itu, waktu itu kamu, by the way, waktu kamu ikut training dulu, kamu belum kerja waktu itu ya? Sudah kerja apa belum? Resign di tempat kerja sebelumnya. Oh, sudah pernah kerja, cuman resign ya, gitu ya. Jadi waktu yang kosong kamu gunakan untuk mengikuti pelatihan customer service kamu karena kamu merasa bahwa ilmu dunia pelayanan yang kamu miliki masih belum memadai. Nah, setelah kamu mengikuti pelatihan dunia customer service yang dilakukan oleh Jixi, nah apa pendapatmu pada saat itu? Jixi sih menurut saya ketika gabung itu memang dasar-dasar yang dari lapangannya memang sudah saya pahamin ya, tapi basic yang ketika udah didapetin dari Pak Rudi itu ternyata jadi ilmu saya semakin kuat gitu. Jadi secara ilmu, secara fisikalnya saya tahu, tapi secara ilmunya itu saya belum tahu gitu. Nah, ketika saya digabungkan gitu, saya gabungkan ketika ilmu Jixi dengan ilmu fisik yang saya dapatkan dari senior, ternyata membuat saya bahwa oh ya inilah saya gitu, inilah yang dunia yang saya cari gitu. Jadi semakin saya percaya diri karena Jixi, semakin perusahaan-perusahaan menarik saya gitu Pak. Oh gitu. Jadi sebelumnya kamu itu masih kurang rasa percaya diri dengan ilmu yang pas-pasan yang kamu miliki. Ya. Oke, apakah saya dengar-dengar waktu itu kamu langsung melamar jadi supervisor? Apakah karena rasa percaya dirimu ini kamu berani untuk melamar sebagai posisi supervisor pada saat itu? Betul Pak, soalnya memang di tempat kerja sebelumnya saya pun memang sudah jadi supervisor gitu. Tapi karena dari dulu itu saya naik dari waiters dulu baru jadi supervisor, dari waiters dulu jadi supervisor gitu di tempat kerja sebelumnya. Nah, saat ada lowongan yang baru, saya masih belum percaya diri apakah saya bekerja langsung melamar sebagai supervisor atau tidak. Saya masih ragu gitu Pak. Tapi waktu itu kan di sesi sharing saya sama Bapak, saya bertanya, Pak, apakah saya mengambil keputusan yang ini gitu. Saya kan ada beberapa pilihan, apakah saya mulai kerja dari waiters dulu atau di tempat yang lain saya melamar sebagai supervisor gitu. Iya. Nah, dan akhirnya saya mempercayakan diri, terus kemudian
Seling beberapa lama saya dipanggil dan saya keterima jadi supervisor. Oke, dan saya dengar setelah kamu diterima supervisor, tidak lama kemudian kamu dipromosikan menjadi manajer. Betul kah itu? Betul, Pak. Oh, dalam waktu berapa lama itu? Dalam waktu kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan. Wih, jarang sekali ya, 5 bulan ya dipromosikan langsung. Apa modal kamu menurut pengamatan Pak Agus? Apa modal utama kamu sehingga dalam waktu 5 bulan ini kamu benar-benar bisa dipromosikan menjadi seorang manajer? Sebenarnya gini sih Pak ya, kalau dari ownernya saya sendiri kayak gini, memang banyak orang-orang yang ingin menjadi manajer di tempat perusahaan ini, apalagi di sini saya megang satu franchise sama satu yang perusahaan yang baru, yang muncul ya, maksudnya yang ingin memperkenalkan tentang makanannya. Kalau minumannya kan ada, kita pakai yang franchise gitu. Ya. Jadi dua perusahaan ini di dalam digabung jadi satu itu saya masih sangat kayak menerka gitu Pak, masih sangat kayak apakah saya bisa gitu ya. Tapi orang yang ingin menjadi manajer itu sangat percaya diri ingin bergabung di sini gitu. Tapi owner saya menguatkan saya bahwa saya diberikan kesempatan karena saya memiliki basicnya, saya memiliki tanggung jawab yang lebih. Jadi ketimbang mereka memilih yang lain, mereka mencoba untuk mengangkat saya dengan modal yang saya milikin gitu, kepercayaan diri saya, tanggung jawab saya, kedisiplinan saya gitu. Jadi dengan modal seperti itu, mungkin owner saya masih ingin mempertahankan saya dan ingin membuat saya terus berada di sini gitu Pak. Oke. Nah, itu dalam waktu 5 bulan kamu sudah dipromosikan menjadi seorang manajer ya, dan kamu memegang 2 unit bisnis nih ceritanya yang mau digabungkan ya, begitu ya, 2 unit bisnis. Nah, latar belakang kamu sehingga kamu begitu pede kamu bisa melakukan itu apa? Mohon maaf Gus, aku potong dulu ya, mohon maaf. Ya. Sementara kan kalau kita lihat ya Gus ya, mohon maaf, kamu itu sering saya cerita sama teman-teman, saya bilang latar belakang pendidikan kamu itu bukan menentukan nasib kamu. Saya sering ngomong begitu. Saya kasih contoh saudara Agus, ini alma mater kita, alumni dari Diksi, saudara Agus. Mohon maaf saya sebutkan Agus, modal ijazah SMA Gus. Kamu memiliki anak buah sarjana, ya kan? Kamu kemudian naik menjadi seorang manajer, ya kan? Yang memegang 2 unit perusahaan, 2 bisnis unit yang akan kamu pegangkan, kamu satukan, ya. Tentunya seandainya saya sebagai owner bisnis kamu, pasti ada nilai jual yang dimiliki seorang Agus dibandingkan yang tidak dimiliki pesaing-pesaing lain. Nah, pertanyaan saya Gus, memang ada apa sih dengan kamu Gus? Sehingga kamu itu pilihannya jatuh ke kamu. Pasti ada sesuatu, in your feeling lah, perasaan kamu. Apa sih Gus? Bisa share sama teman-teman? Karena saya menerapkan apa yang saya dapetin dari Jiksi sih Pak. Gimana caranya saya untuk menarik hati pelanggan gitu Pak. Itu tuh satu-satunya cara yang orang yang jarang bisa gitu, orang yang jarang mempedulikan gitu. Jadi kadang ada orang yang udah profesional tapi dia tidak memperhatikan hati pelanggan gitu, kepuasan pelanggan. Salah satunya memang seperti itu ya yang Bapak pelajari, yang Bapak ajarkan kepada saya ya. Ya betul. Dengan waktu itu memang hati pelanggan itu memang nggak bisa nggak bisa dibaca situasinya gitu. Kadang dia datang secara ceria, kadang dia datang secara bad mood gitu. Tapi gimana caranya kita mengendalikan hati mereka untuk tetap datang ke tempat kita, ke perusahaan kita, datang lagi dan datang lagi gitu. Jadi dengan cara pendekatan hati kepada pelanggan, saya memiliki mempelajarinya itu terus diulang-ulang gitu Pak. Saya maksudnya memang dari Jiksi itu memang banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapatkan, tapi saya fokus di beberapa aja gitu. Karena kenapa saya fokus di beberapa aja? Karena saya kan sekarang udah jadi tingkatnya sebagai paling atas di organisasi di perusahaan ini gitu. Jadi gimana caranya saya
mempelajarinya itu terus mengajarkan kepada bawahan-bawahan saya untuk menarik hati pelanggan gitu. Ya, jadi menarik hati pelanggan ya. Jadi memang organisasi itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada pelanggan. Makanya pelanggan itu adalah nafas hidup suatu organisasi ya Gus ya. Jadi menarik hati pelanggan inilah mungkin menjadi dasarnya Saudara Agus mungkin mempunyai keahlian tertentu untuk menarik pelanggan sehingga pelanggan. Saya kan pernah ke kafe Anda waktu itu ya, waktu itu kan masih baru ya kafe kamu itu, resto kamu itu masih baru dan memang pelanggannya juga belum banyak. Bagaimana pengunjung sekarang Gus? Apakah naik atau turun? Naik Pak. Naik ya. Saya yakin waktu saya ketemu dengan Anda waktu itu, Anda masih sebagai supervisor. Yang unik yang saya lihat itu Anda tidak pernah menjaga jarak antara kamu sebagai supervisor dengan bawahan kamu. Bahkan kamu terjun ke lapangan waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi menurut saya, Agus, itu sesuatu yang harus dipertahankan hal begini. Nah, sekarang kamu sudah sampai di satu posisi yang boleh katakan itu posisi atas ya. Nah, pada saat Anda di posisi atas ini, kira-kira apa yang Anda sampaikan yang selalu Anda ingin sampaikan kepada mereka lebih kepada seperti Agus, customer oriented, berorientasi kepada pelanggan, kira-kira apa yang Anda mau sampaikan kepada mereka? Apa ya, untuk teman-teman saya yang mungkin masih berjuang, saya sih bilang kalau tetap ya harus percaya diri, harus confident, harus bertanggung jawab gitu dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi harus tahu kerjanya itu apa dan harus tahu cara bertanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Itu hal yang paling penting gitu. Dengan cara itu semua orang bisa melihat, customer bisa melihat, owner juga bisa melihat, dan bawahan pun pasti bisa melihat gitu, mana yang menurut mereka baik, mana menurut mereka yang tidak baik gitu. Karena apalagi dengan kalau kita misalkan atasan dan bawahan, kalau kita melihatkan sisi baik, bawahan pun pasti akan mencerna, akan mencerminkan bahwa oh iya, saya belajar dari atasan saya gitu. Jadi baik pun semuanya itu harus saling mempelajari gitu. Di atasan pun harus belajar dari bawahan, harus saling menghormati gitu. Jadi jangan sampai bahwa oh iya saya atasan, saya bisa semuanya gitu. Dan bawahan tidak bisa apa-apa gitu. Jangan seperti itu gitu. Harus saling menghargai, harus saling menghormati, saling belajar. Karena semua orang baik itu pun atasan, baik itu owner, baik itu bawahan, semuanya itu masih punya kelebihan dan kelemahan. Gimana caranya kita dalam satu perusahaan harus saling belajar mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dihormati, mana yang harus saling dihargai gitu sih Pak. Iya, positif sekali ya Agus ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang menarik. Aku harap Pak Agus bisa menjawab ini biar sahabat-sahabat Diksi juga bisa mendengar. Nah, banyak bawahan kamu itu mereka itu sudah sarjana. Ya. Nah, mohon maaf Agus belum sarjana. Bagaimana seorang sarjana bisa mendengarkan Pak Agus misalnya yang masih belum sarjana dalam melakukan suatu pekerjaan? Trik apa yang kau bisa lakukan? Biasanya begini loh, biasanya gini Gus, semakin tinggi sekolahnya semakin susah diatur loh. Ya, apalagi kalau yang ngatur kita itu yang sekolahnya lebih rendah dari kita kan gitu. Itu semakin sulit diatur loh Gus. Jadi makanya saya ingin bertanya sama Agus karena ini bukan masalah Agus juga, bukan pengalaman Agus sendiri. Ini pengalaman orang banyak juga. Kadang-kadang anak buahnya bisa S2, S3 ya gitu ya. Nah, sementara dia baru S1. Ya, jangan-jangan juga mungkin tamatan SMA. Nah, biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin susah diatur. Apa yang kamu lakukan Gus? Sehingga mereka itu mau gitu loh bekerja sama ya sama Agus. Saya yakin kemajuan usaha yang kamu pimpin sekarang itu bukan dari tangan kamu sendiri, pasti dari tangan bersama tim kan begitu ya. Nah, sekarang apa yang kamu katakan sama mereka sehingga mereka mau bekerja sama dengan kamu? Awalnya sih saya pendekatan ya, dan
sebelumnya itu memang di sini itu memang setahu saya ya untuk background pendidikan itu tidak pernah dibawa dalam pekerjaan gitu ya, sepengalaman saya gitu. Tapi saya tahunya ketika saya udah berjalan beberapa bulan baru, oh kamu lulusan yang dibanding saya gitu. Saya kan memang karena saya juga agak sedikit minder ya Pak ya. Saya umurnya masih di bawah gitu, masih 20-an gitu. Sementara masih ada yang umur udah 20-an lebih gitu. Terus ada pendidikan yang udah D3, udah sarjana, itu kadang saya kayak, apa yang saya lakukan gitu ya. Tapi dengan satu-satunya saya kemarin sangat-sangat bersyukur ya ketika saya udah gabung sama Jiksi itu kayak pengendalian terhadap customer dan terhadap sesama pekerja itu udah saya dapetin gitu Pak. Jadi mereka tuh kayak kadang dengan apa yang saya bicarakan tanpa lama-lama udah, oh iya itu yang memang harus mereka lakukan gitu. Sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan, ketika saya sampaikan kepada mereka, mereka melakukannya gitu tanpa menyangkal, tanpa nunda-nunda gitu. Mereka melakukan hal itu karena mungkin mereka percaya bahwa saya tidak lihat dari backgroundnya, tapi saya lihat di sini sebagai pengalaman yang saya milikin gitu Pak. Dengan ilmu saya walaupun non formal gitu. Kalau di pendidikan kan pasti formal ya Pak ya. Betul. Jiksi mungkin menurut saya non formal gitu ya. Bisa dikatakan atau kursus atau hal yang lainnya, tapi non formal ini tidak bisa dikalahkan dengan formal gitu. Non formal malahan mah orang yang berpendidikan aja masih banyak datang ke Bapak ya Pak ya. Nah, apalagi saya sangat beruntung cuma lulusan SMA saya bergabung dengan Jiksi yang mungkin orang berpikir bahwa oh itu non formal, tapi ilmu non formal lebih tinggi ketimbang yang formal itu Pak. Ya, jadi di satu sisi barangkali dalam dunia kerja memang yang non formal ya lebih aplikatif ya. Jadi, nah satu hal yang menarik Agus, waktu saya berkunjung ke tempat kamu, saya diam-diam memperhatikan gaya kepemimpinan kamu ya, cara kamu memimpinnya. Pada saat lu memimpin memang itu tadi saya bilang itu tidak ada jarak antara atasan dengan bawahan. Lu buat itu sama seperti teman ya. Kemudian kadang-kadang gue lihat untuk menyuruh orang tidak banyak ngomong, tapi lu hanya melakukan di awalnya sehingga orang itu ikut melakukan gitu loh. Jadi ini sebenarnya ilmu kepemimpinan kamu nih kamu pelajari dari mana Gus? Dari mana ya? Mungkin dari basic dari mana ya? Saya gabungan kali ya. Gini Gus, itu nggak ada di teori Gus. Kita belajar kepemimpinan tidak ada seperti itu. Jadi aku lihat ya, kamu mau nyuruh seseorang, kamu nggak pernah ngomong, cuman kamu lakonin dulu, kemudian orang lain ikut gitu loh. Dan waktu itu ada yang sarjana yang agak badannya besar itu, nggak tahu masih di situ, saya tidak tahu apa masih bergabung. Saya tanya, gimana gaya kepemimpinannya Agus? Mereka bilang, oh bagus katanya. Mereka sepertinya memuji Anda gitu loh. Nah ini dari mana ilmunya Gus? Yang perlu kita bisa share sama orang lain gitu Gus. Dari mana ya, saya juga ya, itu timbul dari diri sendiri kali ya Pak ya. Pokoknya memang pengalaman itu memang sangat berharga gitu. Pengalaman mau dari perusahaan ke perusahaan, mau dari pendidikan yang mungkin di luar yang formal itu yang saya bilang gitu. Semuanya itu saya pelajari, dan karena saya tidak suka dengan dulu saya pernah jadi bawahan gitu ya Pak. Karena saya belajar dari bawah dulu gitu. Saya tidak suka kepada yang atasan yang memiliki sifat otoriternya itu terlalu tinggi gitu. Memang semua atasan harus memiliki sifat otoriter ya Pak ya. Tapi otoriter yang terlalu berlebihan itu akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri dan kepada organisasi di perusahaan tersebut gitu. Betul. Orang sangat akan menjauh, orang tidak akan mendengarkan apa yang dia ucap, orang tidak akan melakukan apa yang dia lakukan juga gitu. Dengan begitu itu tantangan kepada dirinya sendiri bahwa dia harus mengulang dari awal gitu. Dia harus mengubah karakter yang telah dia ubah tanpa sadarin gitu Pak. Karena dengan dia memberikan sifat otoriter yang terlalu over, bawahan-bawahan yang ada di
dia itu nanti bakal berlawanan arus gitu Pak. Itu yang Ya. sangat susah untuk membalikannya lagi seperti yang semula sih Pak. Ya, ya. Jadi kalau aku simpulkan yang kau bilang sebenarnya otoriter itu sih nggak salah, tapi pada saat itu dilakukan berlebihan, justru jadi bumerang ya, Gus ya, jadi bumerang sama kamu dan lu akan mulai dari awal lagi. Nah, memang sih otoriter itu ada saatnya kita gunakan, tapi ada saatnya juga kita harus lepas dan kita harus bersatu. Oke, yang menarik Gus. Nah, kemudian saya tertarik yang tadi kau bilang itu bahwa saya banyak belajar dari pengalaman di organisasi dan kamu mungkin pimpinan kamu sebelumnya juga bukanlah orang yang otoriter tetapi adalah orang yang Gus yang lebih terbuka dan lebih kepada empowering people ya Gus ya. Jadi kedepannya apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama Gus? Tetap sih akan melakukan yang sama. Ya, jadi tetap akan melakukan hal sama. Jadi memang tidak ada manfaatnya kita menjaga jarak antara atasan dengan bawahan ya, karena itu hanya sebatas hierarki struktur. Tapi kembali kepada secara manusiawi ya kita sama semua ya. Baik, Agus. Sebelum kita tutup Gus, ada kesan dan pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang bergelut di dunia profesi, dunia pelayanan, servis. Kira-kira ada pesan dan kesan yang mau disampaikan? Kalau pesan dari saya pribadi sih memang nggak terlalu khusus banget gitu ya. Tapi tetap dimanapun kalian bekerja, apapun kerja kalian saat ini gitu, kalian harus tetap percaya diri, bertanggung jawab dan harus benar-benar mendengarkan sesuai aturan yang berlaku gitu. Karena kan memang setiap perusahaan itu sangat berbeda dengan aturan-aturan masing-masing gitu. Perhotelan dan kafe dan resto itu sangat berbeda gitu. Walaupun kalian tetap sama di dunia F&B, tapi basic-basic yang harus kalian dapatkan itu harus kalian pelajari dulu. Ketika belajar itu bukan hanya di lapangan aja gitu, tapi kalian harus punya basic yang benar-benar cari bisa di kursus di tempat yang lain, bisa cari kursus seperti Jixi atau mungkin di dunia perhotelan itu basic dengan yang kalian dapatin pasti kalian akan mudah untuk berinteraksi dengan tamu, dengan atasan kalian, dengan bawahan kalian nantinya gitu, maksudnya dengan sesama pekerja itu akan bahagia ya, maksudnya bukan jadi kayak nggak pernah merasa capek, nggak pernah merasa kalian terlalu diburu-buru oleh waktu gitu. Ketika kalian tahu basicnya, kalian tahu penempatannya, apa yang harus kalian lakukan ketika nanti bekerja itu kalian akan merasa nyaman gitu. Akan merasa bahwa saya harus bekerja 5 tahun ke depan di sini dan saya ingin mengembangkan perusahaan ini bersama saya dan bersama tim saya. Itu hal yang mungkin jarang orang dapetin gitu. Karena biasanya orang yang cuma bekerja dengan apa yang dia dapatkan di lapangan, mereka biasanya akan mulai moody ya Pak. Bakal secara, udah deh, bahasa kasarnya kayak gini Pak, saya nanti 1 tahun aja kerja di sini gitu. Saya emosional. Saya punya paklaring aja deh di sini gitu. Itu tuh hal-hal yang menurut saya itu penyakit yang harus diubah gitu. Dari diri kalian, dari diri kita semua, bahwa kita itu harus bekerja itu dengan benar-benar dengan tanggung jawab dan dengan kenyamanan kita gitu. Kenyamanan yang harus didapatin adalah dengan cari ilmunya, cari basicnya gitu. Bukan hanya dari lapangan tapi dari yang non formal lainnya gitu. Jadi begini Gus, kalau begitu saya ambil simpulkan dengan apa yang kamu katakan bahwa sebenarnya kalau pada saat kita bekerja, ya marilah kita bekerja dengan sungguh, sepenuh hati, penuh dengan tanggung jawab, ya kan? Ambillah ilmu-ilmu basic yang kamu bisa gunakan untuk di pengembangan karir kita di dunia kerja di kemudian hari. Sebelum menutup, Gus, aku mau membaca satu quotation. Quotation ini sama dengan untuk mengimbangi kalimatmu tadi ya. Satu quotation yang berbunyi, saya ambil dari buku Good Service is a Good Business.
ya. Good service is a good business. Nah, dikatakan quotation-nya begini, Gus. Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda ketahui, sampai mereka tahu seberapa besar perhatian Anda kepada mereka. Jadi, pelanggan tidak mau tahu seberapa banyak ilmu customer service yang kamu ketahui, sampai kamu betul-betul mengaplikasikannya kepada mereka. Ya, biarlah mungkin pembicaraan kita singkat hari ini, Agus, bisa bermanfaat kepada teman-teman kita, terutama di dunia kerja, di dunia customer service, ya. Sahabat Diksi, dimanapun kalian berada, ya, ini adalah pembicaraan kita dengan Bapak Agus, dan Bapak Agus ini adalah alumni kita yang pertama di angkatan pertama di customer service. Dalam waktu begitu singkat, ya, beliau sudah dipromosikan menjadi seorang manajer dengan tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan. Beliau hanya memiliki yang disebut dengan kerendahan hati dalam melayani pelanggan, kerendahan hati dalam melayani teman sekerja, ya. Beliau tidak banyak berbicara dalam bekerja, tetapi lebih banyak dalam action. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa bermanfaat untuk kita. Sampai ketemu di kemudian hari. Terima kasih, Agus. Terima kasih, Pak.